Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, langsung saja kita simak videonya. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seumpama ini memang terputus, kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus pun nasab itu bukan keturunan Rasulullah, baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sangat guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan, karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung, atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip al-khuruj anil khilaf mustahab itu. Kalau saya secara pribadi berprinsip begini, Imam Malik itu mengharuskan membasuh seluruh kepala dalam wudhu. Tapi Imam Syafi'i itu menyatakan cukup sebagian. Lalu bagaimana saya berwudhu? Saya lebih senang mengusap seluruh kepala saya. Karena ketika saya mengusap seluruh kepala saya, maka saya tidak keluar juga dari pendapatnya Imam Syafi'i. Saya juga masuk ke pendapatnya Imam Malik. Itulah yang disebut dengan al-khuruj anil khilaf mustahab. Seperti itu. Jadi dalam konteks seperti tadi, maka yang kita ambil, sikap saya akan tetap menghormati. Mau Ba'alawi atau mau bukan. Apabila dia orang berilmu, dia orang soleh, dia orang yang lebih tua, apalagi masih ada sanad keilmuan dengan saya karena saya berguru. Saya akan tetap menghormati. Apapun itu, saya tidak peduli nasabnya seperti apa. Min dzurriyyatin Nabi atau bukan. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang tadi. Jadi bagi saya nggak ada bedanya. Mau dia nasabnya nyambung mau tidak, itu bukan urusan. Karena itu kan urusan pribadinya. Toh ini bukan persoalan usuluddin kok. Orang mau percaya sama nasab, tidak percaya sama nasab itu kan tidak mengganggu keimanan dan akidah. Daripada kemudian kita masuk ke wilayah ini yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang celah-mencela, caci memaki, dan kadang-kadang ada yang lupa. Karena kadung terbawa dengan keyakinan itu, akhirnya dia lupa semua Ba'alawi dicaci maki, dihina. Padahal ada yang dari Ba'alawi yang soleh, ada yang dari Ba'alawi yang pernah susunan auratnya kita amalkan. Seperti Rotibul Haddad yang memang sudah bisa kita amalkan, misalkan Rotibul Atos dan lain sebagainya. Ada yang dari Ba'alawi itu kitabnya yang kita baca, kita ajarkan di pesantren. Itu mau kemana akhirnya? Makanya disitulah silahkan perdebatan dilakukan, tapi jangan merubah akhlak. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih baik bersikap seperti itu. Saya termasuk orang yang cukup mengikuti, walaupun tidak kemudian terjun. Iya. Kalau yang sejauh yang saya amati kan, yang menjadi masalah kan sebenarnya ketika hasil penelitian itu tidak dibicarakan di tempat. Iya. Tempat-tempat orang awam, di pengajian, umum, dan sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa prinsip daripada orang berbicara, seorang dai, seorang mubaligh itu harus memegang prinsip likulli makan maqal wa likulli maqal makan. Setiap tempat ada perkataan yang pantas diucapkan, setiap perkataan ada tempat yang lebih tepat untuk diucapkan. Menyampaikan suatu hal walaupun itu kebenaran, tapi di luar tempatnya dan konteksnya itu kan menjadi fitnah. Sehingga itulah yang saya katakan tadi. Silahkan kalau melakukan kajian, tapi jangan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang merusak hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang lebih muda dengan yang lebih tua, hubungan antara murid dengan guru, itu kan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada sekedar manfaat yang ditemukan. Kalau tujuannya adalah untuk menghentikan langkah oknum dalam tanda petik
yang hanya mengandalkan nasab tanpa punya prestasi-prestasi yang lain baik di bidang keilmuan ataupun bidang ibadah, kemudian minta dilayani, silahkan. Itu bisa digunakan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak baik dari mereka. Tapi jangan digebiar ulah. Jangan masuk kepada semuanya. Dan nampaknya kalau saya melihat sekarang ini, itulah yang dilaksanakan oleh para kiai-kiai yang tidak banyak komentar. Mungkin sampean melihat akhir-akhir ini. Di Lirboyo, di Peloso, di Sidogiri, di Sarang, dimanapun. Dalam upaya untuk seperti itu. Bukan berarti kita tidak mengangkat ulama Nusantara. Kan itu kan sudah bisa dipertanyakan karena kita bagian dari ulama Nusantara. Tapi kenapa kalau ada acara, hampir rata pesantren-pesantren besar sekarang, ada kiainya, ada habibnya. Mau di Sukorojo, mau di Kiai Holil di Wali Songo, mau di mana, ada kiainya, ada habibnya, ada kiainya. Ini sebetulnya adalah pembelajaran kepada masyarakat. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghormati, tetapi kalau yang diundang itu kan yang jelas ilmunya. Habib yang memang alim, Habib yang memang berilmu, Habib yang memang baik. Lah yang dalam tanda petik tadi yang saya katakan itu yang hanya mengandalkan keturunan minta fasilitas, ya tidak akan diundang ke pondok-pondok itu. Berarti, kalaupun kita kemudian mau memberikan pelajaran kepada oknum yang salah, tapi tidak menyasar kepada keseluruhannya. Karena bagi saya pribadi, ketika saya ketemu dengan Habib, kalau itu sudah guru saya, dan saya juga punya sanad keilmuan untuk berguru kepada beliau, atau apalagi beliau adalah pembimbing rohani saya mana peduli dia itu mau Balawi mau bukan. Maksud saya mau keturunan Rasulullah mau bukan gitu loh. Karena saya menghormatinya bukan karena itu, karena ilmunya, karena ibadahnya gitu. Ya dalam tanda petik ketika dia sudah yakin pasti Balawi dan yakin keturunan Rasulullah, tapi kemudian berpolah dan minta dihormati padahal tidak ada prestasi di bidang keilmuan, di bidang kesolehan, di bidang spiritual, ya tidak dulu lah. Itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat. Saya kira itu tidak perlu untuk diperpanjang hal yang semacam ini. Pesan-pesan dia mungkin tentang isu nasab itu, pesan untuk masyarakat dan pesan untuk netizen yang kemudian mungkin mereka silakan kalau mau masuk pada wilayah ini, tetapi harus didasarkan kepada ilmu. Jangan orang yang tidak punya ilmunya ikut berbicara. Itu yang akan menjadi malapetaka dimanapun. Orang yang ikut komentar padahal tidak tahu dasarnya, sehingga yang timbul suudzon dan lain sebagainya. Apapun hasil keyakinan dari setiap orang yang mendengar, mengkaji, mencari dan meneliti, jangan merubah akhlak. Nggak ada perlunya. Inti daripada ilmu itu adalah akhlak. Ilmunya didapat tapi akhlaknya berubah. Kan bukan lagi sebagai muslim yang baik. Ingat, muslim yang baik itu yang pertama salimul akidah. Akidahnya selamat. Yang kedua sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Akidahnya selamat, ibadahnya benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq. Akhlaknya baik. Jadi akidahnya benar tapi akhlaknya jelek. Akidahnya benar, ibadahnya kacau. Lah ini tentu yang muslim. Terus apa lagi? Dia nafi'a li ghairi. Jadi ibadahnya baik, akhlaknya selamat, kemudian akidahnya selamat, akhlaknya baik, dia mampu untuk bermanfaat kepada orang lain. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak tanggapan dari Kiai Samsul Arifin, teman-teman ya, terkait persoalan nasab yang masih berlanjut ya. Ya, sampai sekarang masih berlanjut teman-teman ya, persoalan nasab ini. Jadi teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kiai Samsul Arifin ini, beliau mengatakan bahwa mau itu Habib kah, mau itu bukan Habib kah, jadi kalau dia berilmu teman-teman ya, punya sanad keilmuan, itu tetap harus kita hormati teman-teman ya, wajib untuk menghormati teman-teman. Nah jadi bukan karena dipandang dari zuriat Nabi ataupun dari habaib atau tidaknya, melainkan dari memandang dari keilmuannya teman-teman ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kiai Samsul Arifin tadi, bahwa beliau mengatakan intinya adalah ilmu. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Mau itu zuriat Nabi ataupun bukan zuriat Nabi, kalau orang itu berilmu wajib untuk dihormati teman-teman ya. Nah jadi
Sebenarnya tidak perlu lagi dipermasalahkan teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk apa juga teman-teman ya dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu, malah tambah panjang teman-teman ya. Tidak ada penyelesaiannya teman-teman ya. Ya, contoh si Imad itu malah sampai sekarang malah banyak kebongkar ketahuan soal tesisnya itu teman-teman ya. Ya seperti yang dibilang bahwa si Imad itu copy paste dari situsnya Wahabi segala macam. Nah itu kan akhirnya menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ikut-ikutan dengan geng Imad itu, ya sudahlah teman-teman. Sekarang saat ini tidak usah lagi kita mempersoalkan nasab daripada Bang Alawi teman-teman ya. Untuk apa juga kan tidak ada gunanya teman-teman. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi untuk teman-teman yang selama ini masih mendukung si Imad. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa terbuka pikirannya untuk tidak lagi mempersoalkan atau ikut-ikutan dengan geng Imad. Baik teman-teman semua, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga sudah mendukung channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.